Di ayat 40, dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, kita memperhatikan sesama kita manusia itulah untuk Tuhan. Karena apa? Karena semua manusia yang dilahirkan dunia ini adalah ciptaan Tuhan. Jadi kita berkarya untuk sesama manusia. Jadi tidak kita hanya Tuhan berseru saja kepada Tuhan, tapi kita tidak berbuat kepada sesama kita manusia. Jadi jelas di sini firman Tuhan mengatakan kepada kita tadi, dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk. Enyahlah ke dalam api yang kekal yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Jadi Bapak Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan jika kita tidak taat dan setia, Dia katakan, enyahlah kamu yang terkutuk. Kata di sini tadi, jelas kata tadi, sebab di sini kata tadi kita melihat ayat 41, dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, enyah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk. Enyahlah ke dalam api yang kekal yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Jadi disediakan untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Jadi setan itu gencar untuk menopang kita. Setan itu gencar untuk memantau kita. Setan itu gencar untuk menguber-uber kita. Setan itu gencar untuk menangkap kita, supaya kita dibakar bersama-sama dengan dia. Sangat jelas ini tadi katanya pada kita tadi, enyahlah ke dalam api yang kekal yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Jadi setan itu tidak tinggal diam Bapak Saudaraku. Dia tidak mau hanya dia dibakar beserta malaikatnya, tapi dia mau untuk merenggut manusia supaya bersama-sama dia dibakar. Jadi apa yang harus kita kerjakan Bapak Saudaraku? Jadi sini kita melihat, di sini tadi katakannya ayat 42 katakannya, sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makanan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku. Lalu mereka pun akan menjawab dia, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar, atau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang, atau sakit, atau dalam penjara, dan kami tidak menjenguk engkau? Maka ia akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku. Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, dua-duanya kekal. Jika kita hanya memikirkan dunia terus, kita juga mendapatkan hukuman yang kekal. Jika kita bekerja menaati firman Tuhan, taat dan setia melakukan seturut dengan kehendak Tuhan, kita juga mendapatkan hidup yang kekal. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, semua dua-duanya kekal. Jadi ini Tuhan tidak paksa kita. Tuhan tidak paksa kita, tapi Tuhan sudah memberi contoh. Tuhan sudah memberi firman-Nya, Tuhan memberi petunjuk. Tuhan memberi segala cara perumpamaan untuk kita pahami firman Tuhan. Tuhan sudah berusaha untuk membuat jalan supaya kita bertobat meninggalkan dunia ini, supaya kita datang bersama-sama Tuhan Yesus, supaya kita mendapatkan kehidupan yang kekal itu. Dua-duanya kekal. Yang mau mencari dunia ini juga, dia kekal bersama si iblis dengan malaikatnya di api neraka.
tapi juga yang taat dan setia melakukan firman Tuhan ini. Memang di dunia ini kita menderita. Di dunia ini kita menderita. Karena apa? Karena kita numpang. Bagaimanalah kita numpang di rumah orang? Tentu kita tidak leluasa. Tentu kita tidak nyaman. Tentu kita tidak enjoy. Karena apa? Karena kita numpang. Tapi jika kita pemilik rumah, tentu kita bisa menguasai segala-galanya. Karena itu banyak saat ini manusia, pada umumnya orang Kristen, tidak mau taat dan setia. Karena apa? Karena yang taat dan setia itu adalah numpang. Numpang, tidak bisa menikmati di dunia ini. Tapi jika kita hidup oleh dunia ini, dunia akan tawarkan seperti iblis menawarkan si Tuhan Yesus. Iblis dicobai dengan si iblis. Bahkan iblis mengatakan, jika engkau mau sujud untuk menyembah aku, akan kuberikan kerajaan dunia ini. Itu setan mengatakan. Tapi Tuhan mengatakan dia tolak. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, jika kita melakukan kebenaran-kebenaran firman Tuhan, tentu ajaran-ajaran dunia ini kita tolak. Pancingan-pancingan dunia ini kita tolak. Tawaran-tawaran dunia ini kita tolak. Karena apa? Karena ending kita bukanlah untuk dunia, tapi ending kita itu adalah hidup kekal selama-lamanya. Tapi jika kita mengikuti aturan-aturan dunia, tentu kita bersenang-senang, berhura-hura, pesta pora, menikmati yang ada dalam dunia ini. Apalagi jika kita mempunyai duit, semuanya adalah hepeng mengatur negara orang. Jadi Bapak, Ibu, Saudaraku yang saya kasihi, pilihan adalah di tangan kita. Apakah kita mau menderita di dunia ini? Apakah kita mau foya-foya hidup dalam dunia ini? Itu pilihan kita. Makanya Bapak Saudaraku, banyak saat ini kita merayakan Natal, kita bersenang-senang, pesta pora dan sebagainya. Karena apa? Karena itu adalah aturan-aturan dunia. Karena itu adalah kebiasaan-kebiasaan dunia. Jadi sadarlah kita Bapak Saudaraku, bukalah firman Tuhan, kembalilah kepada firman Tuhan supaya kita mengerti jalan-jalannya Tuhan. Kita nanti ketika kita membaca firman Tuhan, yakin dan taat dan setia, akan dimateraikan Roh Kudus dalam roh kita ini, sehingga kita bukan diri kita sendiri lagi. Bukan kita sendiri lagi, tapi Roh Tuhan akan berkata-kata, Roh Tuhan akan menuntun kita, Roh Tuhan akan mengajari kita, Roh Tuhan akan menuntun kita menjalankan kehidupan yang kekal ini, Bapak Saudaraku. Jadi ini tidak gampang. Jika kita tidak menyerahkan diri kita sepenuhnya kepada Tuhan, kita tidak akan mendapatkannya. Jadi jika kita hanya suam-suam kuku, kita tidak akan dipenuhi Roh Kudus. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, tetap semangat, kembalilah kepada firman Tuhan, karena firman Tuhanlah yang ada keselamatan. Jika kita melakukan firman Tuhan dengan taat dan setia, tentu janji-janji Tuhan kita sudah diklaim untuk menjadi milik kita. Tapi jika kita hanya suam-suam kuku saja, hanya kita ikut-ikutan saja, hanya Kristen KTP saja, itu katanya tadi seperti kambing. Enyahlah kamu sekalian pembuat kejahatan. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, tetap semangat, tetap andalkan Tuhan. Kembalilah kepada firman Tuhan supaya kita bersama-sama untuk mendapatkan kehidupan yang kekal itu. Terima kasih banyak. Semangat terus. Dadah.